Pasti kau lapar toh, hanya kau tahan. Taruh bedada, ubur-ubur ikan lele, loyole. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwina Nusa dengan SNIM 941423 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini untuk memenuhi tugas dari Ekonomi Keuangan dan Perbankan oleh dosen pengampu Bapak Bobi Brantopa SSI ME. Saya akan membahas apa itu saham, apa itu obligasi, dan reksadana. Baik. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah instrumen investasi yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan yang biasanya diberikan dalam bentuk dividen dan potensi kenaikan harga dari saham itu sendiri merupakan penyertaan kepemilikan, maka investor akan turut menanggung segala bentuk kerugian maupun memperoleh keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berikut jenis saham. Saham dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, saham biasa, common stock. Pemegang saham ini memiliki hak suara dari RUPS, berhak menerima dividen tetapi tidak dijamin atau tergantung kinerja perusahaan. Memiliki potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock. Pemegang saham memiliki prioritas dalam pembagian dividen sebelum pemegang saham biasa. Tidak selalu memiliki hak suara dari RUPS. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham preferred mendapatkan hak atas aset lebih dulu dibanding pemegang saham yang biasa. Selanjutnya ada keuntungan dan resiko saham. Keuntungan return on investment ROI. Pertama, capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Yang kedua ada dividen, yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada risiko investasi saham, adalah capital loss atau kerugian akibat harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Yang keempat ada likuidasi perusahaan. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham mungkin tidak mendapatkan kembali investasinya. Yang kelima ada fluktuasi harga, yaitu harga saham dari naik turun secara signifikan dalam waktu singkat. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, kinerja perusahaan, yaitu laba, pendapatan, dan strategis bisnis. Yang kedua, kondisi ekonomi atau inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Yang ketiga ada sentimen pasar atau berita tren industri dan kebijakan pemerintah. Yang keempat ada supply dan demand, jumlah saham yang beredar, dan pemerintah investor. Selanjutnya, cara membeli dan menjual saham. Yang pertama, membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Yang kedua, menyetorkan dana investasi ke rekening yang telah dibuat. Yang ketiga, memiliki saham berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. Yang keempat, melakukan pembelian melalui aplikasi trading saham. Yang kelima, menjual saham saat harga sudah sesuai target keuntungan. Berikut ada analisis saham. Yang pertama, analisis fundamental, menganalisis kesehatan dan keuangan dan proses perusahaan dengan melihat laporan keuangan, rasio keuangan, dan strategi bisnis. Yang kedua ada analisis teknikal, menggunakan grafik harga dan indikator untuk memprediksi pergerakan harga dan saham berdasarkan pola historis. Selanjutnya, definisi tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk memperoleh dana dari investor. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya atau kupon dalam jangka waktu tertentu. Berikut ada
ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama berdasarkan penerbitnya. Obligasi yang pertama, obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Contoh obligasi negara retail ORI dan surat utang negara SUN. Yang kedua, obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk ekspansi atau modal kerja. Yang ketiga, obligasi daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk proyek pembangunan. Yang keempat, ada obligasi internasional diterbitkan di pasar internasional seperti global bond. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis obligasi yang berdasarkan jenis bunganya. Obligasi kupon tetap fixed couponing bond memiliki bunga tetap hingga jatuh tempo. Yang kedua, obligasi kupon variabel atau floating rate bond suku bunga berubah mengikuti acuan pasar. Yang ketiga, obligasi tanpa kupon zero coupon bond tidak memberikan bunga tetapi dijual dengan diskon. Berikut berdasarkan jaminan. Yang pertama, obligasi tanpa jaminan unsecured bond tidak didukung aset hanya berdasarkan kepercayaan atau pada penerbit. Yang kedua, obligasi berjamin secured bond didukung oleh aset tertentu misalnya tanah atau bangunan. Selanjutnya berdasarkan konversinya. Yang pertama, obligasi convertible bond bisa diubah menjadi saham perusahaan penerbit. Yang kedua, obligasi non konversi tidak dapat dirubah menjadi saham. Berdasarkan jangka waktu, yang pertama obligasi jangka pendek kurang lebih dari 3 tahun, yang kedua obligasi jangka menengah 3-10 tahun, yang ketiga obligasi jangka panjang lebih dari 10 tahun. Keuntungan investasi obligasi. Pendapatan tetap atau investor menerima bunga atau kupon secara berkala. Yang kedua, lebih aman dibanding saham. Obligasi pemerintah memiliki risiko lebih rendah. Yang ketiga, diversifikasi portofolio mengurangi risiko dengan memiliki berbagai jenis investasi. Yang keempat, capital gain. Jika harga obligasi naik, investor bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Yang kelima, ada hak klaim lebih dulu. Jika perusahaan bangkrut, pemegang obligasi mendapatkan pembayaran sebelum pemegang saham. Risiko investasi obligasi. Yang pertama, risiko suku bunga. Jika suku bunga naik, harga obligasi turun. Kedua, risiko kredit atau gagal bayar jika peminat obligasi tidak mampu membayar bunga atau pokok. Yang ketiga, risiko inflasi. Jika inflasi tinggi, daya beli kupon yang diterima berkurang. Yang keempat, risiko likuiditas. Tidak semua obligasi mudah diperjualbelikan. Selanjutnya kita masuk di pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pada pasar uang. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang investasi pada instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan obligasi jangka pendek. Risiko rendah dengan imbal hasil yang stabil, cocok untuk yang investasi jangka pendek atau kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Mayoritas dana diinvestasikan dalam obligasi atau surat utang. Risiko sedang dengan imbal hasil lebih tinggi dari pasar uang, cocok untuk diinvestasikan jangka menengah atau 1-3 tahun. Jenis-jenis reksadana. Reksadana saham, investasi minimal 80% dalam saham. Angka 2, risiko tinggi tetapi berpotensi memberikan imbal hasil besar dalam jangka panjang. Angka 3, cocok investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Keempat, reksadana campuran, kombinasi investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Risiko menengah dengan potensi imbal hasil lebih tinggi dibanding pendapatan tetap, cocok untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya, keuntungan dan risiko reksadana. Keuntungan diversifikasi mengurangi risiko karena dana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen. Yang kedua, dikelola oleh profesional, dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Likuiditas tinggi, bisa dicarikan kapan saja sesuai ketentuan. Modal terjangkau, bisa mulai dengan nominal kecil misalnya Rp100.000. Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB,
Harga unit bisa naik turun tergantung kinerja aset yang diinvestasikan. Risiko likuiditas, yaitu jika banyak investor menarik dana sekaligus bisa mempengaruhi pencairan. Yang ketiga ada risiko gagal bayar terutama pada obligasi jika penerbitnya mengalami masalah keuangan. Selanjutnya, keuntungan dan risiko reksadana. Keuntungan diversifikasi mengurangi risiko karena dana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen. Yang kedua, dikelola oleh profesional, dikelola manajer investasi yang berpengalaman. Likuiditas tinggi, bisa dicarikan kapan saja sesuai ketentuan. Modal terjangkau, bisa mulai dengan nominal kecil misalnya Rp100.000. Risiko fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB. Harga unit bisa naik turun tergantung kinerja aset yang diinvestasikan. Risiko likuiditas, yaitu jika banyak investor menarik dana sekaligus bisa mempengaruhi pencairan. Yang ketiga ada risiko gagal bayar terutama pada obligasi jika penerbitnya mengalami masalah keuangan. Terakhir, ada kesimpulan. Saham, obligasi, atau reksadana adalah instrumen yang dikarakteristikkan berbeda. Saham menawarkan keuntungan tinggi tetapi berisiko karena fluktuasi pasar. Obligasi lebih stabil dengan pendapatan tetap namun tetap memiliki risiko gagal bayar. Yang ketiga ada reksadana, dikelola oleh profesional dan cocok bagi investor yang diversifikasi tanpa harus mengelola sendiri. Pemilih instrumen tergantung pada profil risiko dan tujuan keuangan investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.